semua, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan 2 program yang sudah kami buat, yaitu program yang pertama adalah Sweet Case dan program kedua adalah If Else. Dan kami akan memperkenalkan nama kami satu persatu. Saya Gabriela Mongi. Dan saya Enga Manuel Puno. Dan saya Rinaldi Pangkei. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dengan menggunakan video. Oke, sekarang saya akan menjelaskan fungsi program yang pertama, yaitu fungsi Sweet Case. Nah, pada fungsi Sweet Case yang kami buat ini, kami menggunakan 2 tipe data, yaitu integer dan float. Dan pada fungsi Sweet Case ini, kami menggunakan 2 jenis deklarasi. Yang pertama deklarasi integer dan float untuk mendeklarasikan variabel untuk perhitungan dalam program ini, dan menggunakan deklarasi variabel untuk const float untuk mendeklarasikan variabel dan nilai yang tetap. Kemudian lanjut pada program ini, terdapat pada baris ke-10 sampai dengan baris ke-22, itu merupakan fungsi untuk menampilkan teks pada layar CMD. Kemudian untuk memasukkan pilihan yang kita inginkan dalam perhitungan ini, contohnya pada program ini kami membuat 4 pilihan perhitungan, yaitu yang pertama menghitung tegangan, kedua menghitung arus, dan ketiga menghitung tahanan, dan yang terakhir menghitung energi atau daya listrik dalam watt. Nah, untuk memasukkan pilihannya kita masukkan angka dari 1 sampai 4, dan fungsi untuk masukkan angka tersebut terdapat pada baris ke-23. Pada baris 23 memiliki fungsi sin yang akan dimasukkan pada variabel perhitungan. Kemudian masuk ke program fungsi Sweet Case. Fungsi Sweet terdapat pada baris ke-25, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Gabriela. Pada baris ke-24 merupakan fungsi awal Sweet Case dimulai yang dideklarasikan menggunakan variabel perhitungan. Case yang pertama terdapat pada baris ke-26. Pada fungsi case pertama terdapat fungsi perhitungan tegangan dengan menggunakan operator perkalian. Pada proses perhitungan ini terdapat pada baris ke-30, dan dengan proses penginputan nilai pada variabel terdapat pada baris 28 dan 29. Serta output dari hasil perhitungan terdapat pada baris ke-31. Selanjutnya, case kedua. Berikut merupakan case kedua yang terdapat pada baris ke-33 dengan fungsi perhitungan kuat arus dan dengan menggunakan operator pembagian pada case ini. Operasi perhitungan terdapat pada baris ke-37, kemudian proses penginputan nilai pada variabel terdapat pada baris ke-35 dan 36, serta output dari hasil penjumlahan terdapat pada baris ke-38. Kemudian kita lanjut pada case yang ketiga. Pada case yang ketiga merupakan fungsi untuk perhitungan tahanan. Nah, dalam fungsi case ketiga ini terdapat 2 masuk inputan untuk perhitungan. Yang pertama terdapat pada baris ke-42 yang untuk penginputan variabel volt 3, dan yang kedua yaitu baris ke-43 untuk masukan pada variabel arus 3. Kemudian untuk proses perhitungannya atau proses pembahagiannya terdapat pada baris ke-44 dengan menggunakan operator pembagi. Kemudian lanjut pada baris ke-45 merupakan output dari penjumlahan yang di atas tadi. Kemudian lanjut ke case yang keempat. Case yang keempat, selanjutnya percabangan yang terakhir dalam fungsi case yaitu case keempat yang terdapat pada baris ke-47, serta penginputan nilai pada variabel terdapat pada baris 49 dan baris ke-50. Pada perhitungan ini menggunakan operator perkalian dan menggunakan variabel const dengan tipe data float
Outputnya terdapat pada baris ke-52. Default, fungsi ini sebagai limit pada program ini. Dan fungsi yang kami gunakan dalam switch case ini yaitu break, yang berfungsi untuk jika kita menjalankan sebuah program dalam contoh kita memilih case yang ketiga, maka tidak akan tertimpa oleh case yang selanjutnya. Nah, saat ini kita akan mencoba program ini. Pertama kita compile, lalu kita akan running, dan akan mencoba satu persatu program ini. Percobaan yang pertama kita akan memilih untuk menghitung tegangan dengan memasukkan angka 1. Maka akan diminta untuk masukkan nilai arus. Kita ambil contoh angka 2. Kemudian akan diminta untuk masukkan nilai tahanan dengan contoh 2. Maka hasilnya adalah 4. Karena ada menghitung perhitungan volt merupakan perkalian. Selanjutnya kita akan mencoba menghitung arus dengan masukkan angka 2. Lalu akan diminta memasukkan nilai volt. Kemudian masukkan nilai resistansi, contoh 2. Maka hasilnya adalah 2. Makanya karena merupakan hasil dari pembagian volt dan resistansi. Kemudian menghitung tahanan, masukkan angka 3. Lalu akan diminta untuk masukkan nilai volt. Kemudian akan meminta masukkan nilai arus. Maka hasilnya adalah 3. Kemudian fungsi yang terakhir, jika kita memasukkan pilihan di luar dari 4, maka fungsinya akan mengeluarkan perintah gagal. Nah, perintah akan tertulis invalid, silakan refresh. Demikian program switch case. Selanjutnya kita akan membahas program if else. Oke, selanjutnya kita akan membahas program yang kedua yaitu program if else. Nah, pada program if else ini difungsikan untuk pengelompokan daya listrik serta harganya. Nah, pada program if else ini kami menggunakan tipe data yaitu integer dengan deklarasi menggunakan variabel volt ampere atau disingkat FA yang terdapat pada baris keempat. Kemudian fungsi yang kelima pada baris yang kelima merupakan fungsi untuk menampilkan teks. Kemudian fungsi yang keenam pada baris yang keenam merupakan proses penginputan daya listrik rumah yang akan diinput pada variabel FA. Kemudian fungsi if akan dilanjutkan oleh teman saya. Fungsi if terdapat pada baris ke-7 yang diartikan jika VA ada di rentang nilai 500 sampai 900, maka output teks terdapat pada baris ke-8. Fungsi elif terdapat pada baris ke-9 yang artinya maka jika FA ada di rentang 1300 sampai 5600, maka output teks terdapat pada baris ke-10. Fungsi else if pada baris ke-11 yang artinya maka jika nilai VA rentang 5600 lebih, maka outputnya pada baris ke-12. Fungsi berikut else pada baris ke-13 yang artinya jika tidak FA tidak memiliki nilai, maka akan menampilkan teks pada baris ke-14. Nah, selanjutnya kita akan mencoba program ini dengan mengcompile terlebih dahulu, lalu kita akan running. Nah, fungsi yang pertama kita akan masukkan rentang daya rumah. Contoh yang pertama kita ambil contoh daya 500. Maka akan dikelompokkan pada golongan yang pertama yaitu golongan 1352 per kWh. Kemudian fungsi berikutnya kita akan coba masukkan daya listrik 1300 dengan hasil pengelompokan golongan 1467 per kWh. Kemudian fungsi yang berikut yaitu
FA lebih dari 5.600. Masukkan 5.600 watt, maka akan terkelompokkan pada 1.467 per kWh. Kemudian fungsi yang terakhir, jika kita masukkan nilai 0, maka akan berfungsi input invalid. Karena input invalid itu terdapat pada baris ke-14 pada fungsi else 13. Demikian presentasi dua program dari kelompok kami, yang pertama sweet case dan yang kedua if else. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Shalom. Dadah.